to Sharing Insight with JJ. Jadi teman-teman, kali ini aku mau sharing insight dari pertemuan pertamaku di mata kuliah konseling humanistik. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan. Mungkin kalian udah kenal, tapi kita kenal lagi. Aku Jennifer Olivia, dan di sini dosen konseling humanistik aku itu ada Kamira. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita melakukan meet sama Kamira, kita itu diminta untuk memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan itu bukan cuma dari nama panggilan, terus tempat tinggal dan lain-lain, tapi lebih dalam lagi gitu ya. Maksudnya gimana lebih dalamnya, kayak kita tuh selain kita memperkenalkan diri kita dari WhatsApp, kita juga diminta untuk mengirimkan email, dimana isi email ini adalah tentang kondisi kita sekarang, kondisi kita sekarang, dimana apakah ada kondisi yang dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, terus kita mikirkan, kayak aku pribadi tuh, kok perkenalan sampai sedalam ini gitu, kok perkenalan sampai detail kayak gini gitu. Dan ternyata saat aku menceritakan atau saat aku perkenalan yang email tuh kondisi sekarang itu, kayak aku di situ ada kesadaran gitu sih, kayak dapat sadar kalau ternyata ya teman-teman, momen yang sebelumnya kita nggak tahu, kayak sebelumnya kayak kita rasain momen tuh biasa aja gitu, tapi ternyata momen ini tuh jadi strategi kita di saat ini gitu. Kayak aku kemarin tuh cerita tentang kondisi selama pandemi, dan ternyata kondisi selama pandemi ini bisa aku jadiin strategi buat sekarang ini, kayak gitu teman-teman. Nah, dan ternyata itu berpengaruh buat kondisi sekarang ini teman-teman. Nah, berikutnya mungkin buat teman-teman yang nggak tahu apa sih humanistik gitu. Nah, humanistik itu secara garis besar banyak orang itu, dan aku pribadi juga mengira berasumsi kalau humanistik itu memanusiakan manusia, dan ternyata itu benar, tapi nggak semata-mata memanusiakan manusia. Pertama itu, kalau dari aku, pertama kita memanusiakan diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memanusiakan orang lain, kayak gitu. Nah, di konseling itu kan kita nggak belajar, kita belajar memahami orang lain, kita berkontak langsung dengan orang lain. Nah, untuk itu kita mempelajari konseling humanistik. Setelah itu kita tuh mereview sedikit materi dari semester 2. Jadi di semester 2 itu kita mempelajari tentang 12 teori pendekatan konseling, dan ternyata itu dibagi-bagi, ada teori postmodern dan teori humanistik. Nah, di teori humanistik ini ada Gestalt, person center, dan logoterapi. Nah, teori ini tuh kalau kita lihat ya, sebenarnya itu pada intinya tentang here and now ya, di sini dan saat ini gitu. Jadi, dan di konseling humanistik ini juga yang berperan besar itu bukan konselor, tapi klien atau konseli gitu teman-teman. Nah, abis itu Kamira itu menampilkan diagram dari hasil penelitian konseling yang dilakukan itu. Jadi diagram ini tuh ada 4 bagian. Yang pertama itu, diagram ini 100% ya teman, dan 100% ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, 40% nya itu dari konseli. 40% nya itu diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri maksudnya itu gimana? Jadi dalam proses konseling itu sebenarnya yang berperan penting itu adalah dirinya sendiri gitu, support system dari dirinya sendiri, karena kan diri kita sendiri itu tanggung jawab diri kita sendiri, dan support system terbesar itu adalah sama diri kita sendiri gitu loh. Nah, yang kedua itu adalah hubungan terapeutik antara konselor dan konseli. Kenapa? Karena kalau hubungan itu terjalan dengan baik ya teman-teman, pasti konseling itu akan belajar dengan berjalan secara efektif. Maksudnya gimana? Jadi contohnya teman-teman, kayak konseli ya, dari konselinya kurang nyaman ke konselor. Jadi di proses konseling ini, konseli akan merasa tidak nyaman gitu loh. Kenapa tidak nyaman? Karena hubungannya kurang baik. Jadi dia, karena ketidaknyamanan dia menjadi tidak terbuka, tidak apa adanya kayak gitu. Nah, kebalikannya, kalau konselor dan konselornya merasa hubungannya tidak baik, nah konselor akan ya sama, tidak menerima apa adanya gitu, tidak ada penerimaan, terus mungkin empatinya juga kurang kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya 15% itu ada teori.
Nah sebelumnya Kamira itu notice banget kalau kita nggak boleh mengkotak-kotakan teori. Jadi maksudnya gimana, kayak teori itu kita gunain cuman nggak tok sama teori, nggak monoton ke teori, cuman kita tuh harus bisa mengembangkan teori itu, kayak mengaplikasikannya. Nggak semua tentang teori gitu teman-teman, cuma teori tetap penting, tapi ya kita harus bisa juga kayak mengembangkan teori ini, kayak mengaplikasikannya ke dalam proses konseling kayak gitu. Nah 15%-nya apa? 15%-nya itu adalah harapan. Kenapa? Nah harapan di sini tuh saat kita konseling ya teman-teman, mungkin setiap orang juga merasakannya, saat kita konseling pasti harapan kita itu kita bisa lebih baik, kita bisa sembuh, kita bisa kembali gitu kan. Nah harapan itu sebenarnya memotivasi kita juga ya, menjadi membangun diri kita untuk bisa berubah. Tapi kembali lagi sama 40% tadi, apakah diri kita siap, apakah diri kita mensupport, apakah diri kita memberikan memberikan sepenuhnya gitu loh, kayak benar-benar siap untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau diri kita nggak menerimanya ya gimana gitu, masa diri kita nggak menerima tapi kita punya harapan terus kita bisa sembuh cuma karena harapan doang, kan nggak juga ya teman-teman ya. Nah berikutnya itu Kamira juga menjelaskan tentang komprehensif bahasa. Komprehensi bahasa ini tuh maksudnya apa ya, ini sering sih dilakuin sama kita semua, kayak aku pribadi juga sering kayak gimana ya, sederhananya kayak kita membohongi perasaan kita sendiri gitu loh dari mulut kita. Misalnya kayak ya yang sering aja gitu ya, yang klasik aja, kalau tanya kenapa terus kayak nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ini kan bohong gitu, bener nggak sih kalian bohong? Karena kenapa bohong? Karena sebenarnya tuh kita kenapa-napa gitu, cuman ya entah apa alasannya, mungkin karena males diperpanjang atau nggak mau kelihatan sedih atau dan lain-lain gitu kan, kita jadi bilang nggak apa-apa gitu. Padahal dalam hati itu sebenarnya lagi kenapa-napa, sebenarnya lagi kecewa banget karena mungkin nilai atau lagi ada masalah gitu kan. Nah dari situ tuh sebenarnya itu nggak baik ya teman-teman, kayak ini tuh kita harus rubah, dan aku pribadi juga mau menstop ini karena ini tuh sama aja kita membohongin diri kita sendiri. Dan kalau diri kita sendiri aja bisa ngebohongin diri kita sendiri, gimana orang lain bisa ngebohongin kita, gimana kita ngebohongin orang lain gitu. Jadi ya memanusiakan manusia ini nggak bakal ada kayak gitu teman-teman. Nah selain itu nih, ini menarik banget sih buat aku, di akhir pertemuan kita tuh kita nonton gitu America Got Talent, dan aku lupa nama tokohnya siapa, tapi di sini tuh ada tokoh cewek, dia tuh ikut America Got Talent dengan penyakitnya, jadi kemungkinan dia hidup itu cuma 2%. Nah di sini tuh nggak tahu pastinya ngomong, aku lupa dia pasti ngomong apa, tapi yang pasti dia ngomong kayak gini, kalau 2% itu belum tentu 0%. Jadi kayak kalaupun masih 2 atau 1 sekalipun itu masih ada kesempatan gitu, bukan berarti 0. Dan kalau menurut aku 0 itu cuma saat kita meninggal, saat kita sudah kembali kepada Tuhan gitu. Jadi kalaupun masih ada 0,1 dan 1 atau 2, 3, 4 gitu, itu tuh masih ada kemungkinan. Kita tuh harus punya semangat juga, harus punya daya juang juga, nggak kemudian menyerah gitu kayak dia. Malu sih jatuhnya melihat tokoh yang ada di America Got Talent ini, kayak dia masih semangat, sedangkan kita yang masih sehat-sehat aja gitu kayak males-malesan kayak gitu sih teman-teman. Terus sebelumnya tuh aku juga pernah nonton filmnya apa, di situ tuh ayahnya juga sakit dan dokternya itu bilang kalau kalau kesempatan untuk sembuhnya itu cuma 1%, dan anak perempuannya ini bilang sama dokternya kalau 1% ini adalah mukjizat gitu. Kayak aku pribadi kayak ya ini sama, kayak emang bener kalau 0 itu tunggu kita meninggal gitu loh, selama masih ada 0,1 atau 2, 3, 4 gitu, itu masih ada harapan, masih ada kemungkinan gitu, nggak menutup gitu loh teman-teman. Gitu sih kalau dari aku. Nah kebetulan itu tadi itu cerita itu menutup sharing insight hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa sampai kepada kalian, mungkin bisa membantu kalian secara sedikit demi sedikit mungkin, atau bisa kita sama-sama mengenal diri kita sama-sama manusiakan diri kita sendiri dulu, sehingga kita dapat manusiakan orang lain sebagaimana mestinya, dan kita bisa jujur sama diri kita sendiri gitu. Oke teman-teman,
terima kasih buat kalian yang sudah nonton, buat kalian yang sudah stay di sini nonton sampai ke menit 11 sekian. Semoga kita bisa bertemu lagi di sharing insight selanjutnya. Ada sharing insight 1, 2, 3, 4, 5. Dadah teman-teman.